Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwiandari dengan NIM 2381050051 dari kelas 3B. Ini adalah video untuk memenuhi tugas praktikum geometri ruang mengenai menghitung sudut dalam ruang. Bangun ruang yang akan kita gunakan yaitu kubus, artinya kita akan menghitung sudut dalam bangun ruang kubus. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah membuat bangun ruang kubus tersebut. Nah, bangun ruang kubusnya adalah bangun ruang A, B, C, D, E, F, G, H menggunakan toolbar cube. Sebelum ke toolbar cube, kita ke toolbar poligon terlebih dahulu, lalu buat titik. Misalnya kubus itu kita buat 4 satuan, maka titik pertamanya kita ke 0,0, ini bisa ke 1,1 juga bisa. Tapi kita akan ke 0,0, lalu ke 4,0, kemudian 4,4, dan yang terakhir adalah 0,4, lalu balik ke titik awal. Nah, selanjutnya kita ke toolbar view, ke 3D graphics, lalu ke toolbar cube untuk membuat kubus. Ke toolbar cube. Nah, ini sudah. Lalu klik bangun datar yang ada di 3D graphics tersebut. Nah, ini adalah kubus dengan nama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sudah betul. Kita atur transparansi bangun ruang kubus itu menjadi 0. Caranya dengan klik cube, lalu klik kanan. Nah, ini cube. Klik kanan, pilih object properties, lalu opacity-nya kita pindah ke 0. Nah, sudah. Ini kenapa balik lagi ini? Nah, jika sudah, kita ubah tiap poin atau titik pada kubus dengan warna yang sama. Caranya dengan klik kanan poin, object properties, lalu pilih color, warna hitam misalnya. Kita ubah semuanya menjadi warna hitam. Kita samakan warnanya. Nah, ini untuk melihat semua titik tersembunyi, kita bisa pilih auxiliary objects yang ini ya. Nah, maka terlihat semua titiknya. Ini bisa diganti, ini kan abu-abu yang titik E, F, G, H, kita bisa ganti dengan hitam, kita samakan warnanya. Nah, sudah. Setelah itu, kita buat 2 garis diagonal suatu bidang. Untuk membuat ruas garis, kita ke menu toolbar segmen, atau bisa tuliskan ke input bar, ketikan rumus segmen. Pilih yang poin. Nah, kita akan membuat ruas garis dari titik F ke titik H. Maka poin-poin ini kita ganti dengan F dan H. Lalu enter. Kita buat ruas garis lagi dengan cara yang sama, bisa dengan toolbar segmen ataupun ke input bar segmen poin-poin. Nah, kita membuat segmen titik E ke titik G, lalu enter. Selanjutnya, kita akan membuat titik potong dari segmen yang tadi kita buat. Segmen yang dihasilkan itu menghasilkan segmen F dan G. Maka kita akan membuat titik potong dari segmen F dan G tersebut dengan cara, nah ini ketikan pada input, yaitu intersect, pilih objek, kita tuliskan objeknya adalah F dan G, lalu enter, maka akan menghasilkan titik I, yaitu titik potong antara segmen F dan G. Nah, selanjutnya adalah kita buat ruas garis dari titik A ke C. Caranya masih sama.
bisa menggunakan toolbar segmen ataupun segmen poin-poin. Titik A ke titik C, lalu enter. Kemudian kita buat ruas garis yang menghubungkan dari titik I yang tadi titik potong dari segmen F dan G ke titik A. Maka kita tuliskan segmen poin-poin, pilih yang poin-poin, lalu I atau ya I ke A, lalu enter. Nah, kita akan menentukan besaran sudut CAI. Yang mana CAI berarti dari titik C, titik A, dan titik I. Kita akan membuat atau menghitung sudutnya, maka tuliskan pada input bar yaitu, nah ini input bar, angle, pilih yang poin apex, poinnya apa? C, A, I, lalu enter. Nah, maka menghasilkan sudut sebesar 54,74 derajat. Nah, berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa besar sudut CAI itu 54,74 derajat. Nah, sudut CAI ini adalah sudut yang dibentuk dari titik tengah bidang atap kubus atau titik I yang tadi dengan titik diagonal alas kubus, atau sudut CAI ini menggunakan bidang yang saling sejajar atau berhadapan. Selanjutnya kita membuat kesimpulan dari perhitungan sudut yang kita buat tadi. Misalnya besar, kita ke simbol sudut. Nah ya, ini besar sudut CAI adalah berapa? CAI yang alfa ya, berarti ke objek lalu pilih yang alfa. Lalu oke. Ini bisa kita ubah warnanya supaya lebih menarik. Seperti biasa, klik kanan, pilih object properties, lalu pilih warna yang diinginkan. Nah, misalnya ini warna biru. Nah, kemudian kita buat checkbox untuk menyembunyikan objek yang sudah dibuat, kecuali objek cube atau kubus dan titik-titiknya. Captionnya sudut 1. Nah, ini angle, kemudian titik potong segmen tadi, kemudian segmen F, segmen G, segmen H, dan segmen I. Kemudian teks 2. Lalu klik apply. Nah, ini kita cek terlebih dahulu apakah pembuatan checkboxnya sudah benar. Kita bisa klik. Nah, sudah hilang. Kemudian kita akan membuat atau menghitung sudut antara dua garis yang bersilangan. Caranya kita buat ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke H. Titik A ke titik H. Caranya masih sama. Ketikkan segmen atau pilih dari toolbar segmen titik A ke titik H, lalu enter. Kita buat segmen lagi dari titik D ke titik G, lalu enter. Kemudian buat lagi dua buah segmen dari BD, dari titik B ke D, dan segmen dari titik B ke G, lalu enter. Nah, ini segmen-segmennya. Selanjutnya kita akan menentukan besar sudut BDG, DGB, GBD, dan DAH. Caranya masih sama. Untuk menghitung sudut itu kita tuliskan pada input bar angle, pilih poin apex. Poin tadi yang akan kita hitung adalah pertama misalnya B, D, dan G, lalu enter. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan menghitung sudut
DGB. Caranya masih sama. Ketik pada input bar, angle point, apex point, lalu D, G, B, enter. Selanjutnya sudut GBD, GBD, lalu enter. Terakhir sudut DAH, lalu enter. Nah, sudut-sudut yang dihasilkan dari perhitungan kita tadi adalah yang bidang DGB ini menghasilkan masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Sedangkan sudut DAH yang kita hitung tadi menghasilkan 45 derajat. Terakhir, ini bukan terakhir. Tapi selanjutnya kita membuat kesimpulan. Besar sudut BDG sama dengan, nah ini bisa kita copy saja biar cepat, supaya cepat ya, ini enter, lalu sudut yang kedua tadi dihitung itu DGB. Nah, sudut yang ketiga yang kita hitung tadi GBD. Terakhir DAH. Nah, ini bisa kita ke objek. Tadi sudut yang BDG itu yang beta ya. Nah, ini kemudian sudut DGB yang gamma, sudut GBD. Lalu terakhir sudut DAH. Oke. Nah, di sini. Kemudian kita bisa ubah warnanya seperti biasa supaya terlihat lebih menarik. Ya. Nah. Oke, selanjutnya kita membuat checkbox untuk menyembunyikan objek-objek yang kita buat. Captionnya sudut 2. Ingat, cube atau kubus tidak boleh disembunyikan karena kita akan menghitung sudut kembali. Angle-angle atau sudut-sudut yang sudah kita cari kita sembunyikan. Kemudian segmen KLMN dan teks yang ketiga, lalu apply. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu apakah sudah betul ini checkboxnya. Nah, sudah, kita menyisakan poin-poin yang ada pada cube atau kubus saja. Selanjutnya, terakhir, ini adalah menghitung sudut antara garis dan bidang. Caranya kita buat segmen atau ruas garis. Segmennya dari titik A ke titik C, lalu enter. Kemudian buat lagi satu segmen, poin-poin, pilih yang poin-poin, lalu A ke H. A ke H, lalu enter. Nah, kita buat titik tengah antara A dan C. Titik tengah itu apa? Midpoint. Pilih yang poin-poin, lalu ganti dengan AC, lalu enter. Nah, ini akan menghasilkan titik J. Selanjutnya, kita buat ruas garis antara H ke C. Segmen poin-poin dari titik H ke C, lalu enter. Nah, ini sudah dibuat. Kemudian kita akan menghitung besar sudut H. Caranya seperti biasa, ketikkan angle, pilih poin apex point, lalu ketik atau ganti menjadi AH dan C. Lalu enter. Maka akan menghasilkan sudut sebesar 30 derajat di titik H.
Kita buat kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Besar sudut AHJ sebesar 30 derajat. Lalu, besar sudut AHJ. Lalu intinya diganti ke objek. Nah, sudah jadi. Di sini ganti warna supaya lebih menarik. Ini. Warna ini. Nah, itu yang terakhir ini kita menghitung sudut antara garis dan bidang. Tadi yang kedua kita membuat sudut antara dua garis yang bersilangan. Nah, mungkin ini terakhir kita buat checkbox untuk menyembunyikan objek-objek yang sudah kita buat tadi. Captionnya sudut ketiga. Ini, terus ini, terus segmen PQ dan R, lalu teks 4. Oke, apply. Kita cek seperti biasa, apakah checkboxnya sudah betul. Nah, sudah. Oke. Nah, itu adalah cara-cara untuk menghitung sudut dalam ruang. Mungkin sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.